Hai teman-teman, selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Gottlieb N. Mol. Saya mahasiswa dari Universitas Muhammadiyah Kupang, program studi pendidikan matematika semester 1. Saya mendapat tugas pengantar pendidikan dari dosen Ibu Siti Mutmainah Yusuf, SPD MPD, dengan bahan pembahasan peran manusia dan pendidikan dalam pembangunan. Oke, sebelum kita lanjut, jangan lupa like, subscribe, and comment. Karena like dan subscribe itu gratis, dan Anda tidak ketinggalan informasi-informasi berikutnya. Dan share ke teman-teman, keluarga, sehingga mereka juga mendapatkan pengetahuan dan video ini bisa bermanfaat untuk banyak orang. Oke, langsung saja kita ke pembahasan. Peran manusia dan pendidikan dalam pembangunan. Menurut GBHN pada tahun 1993 menetapkan bahwa tujuan pendidikan nasional adalah untuk mewujudkan suatu masyarakat adil dan makmur, spiritual dan material, berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 dalam wadah negara kesatuan Republik Indonesia yang merdeka, berdaulat, bersatu, dan berkedaulatan rakyat dalam suasana perkehidupan bangsa yang aman dan tentram, tertib, dinamis, serta dalam lingkungan pergaulan dunia yang merdeka, bersahabat, tertib, dan damai. Hakikat pembangunan nasional. Hakikat pembangunan nasional adalah pembangunan manusia Indonesia seutuhnya dan pembangunan seluruh masyarakat Indonesia. Sesuai dengan amanat GBHN tersebut di atas, manusia merupakan titik sentral pembangunan karena manusialah sasaran utama sekaligus sumber daya pembangunan yang membuat perencana, melaksanakan, dan melakukan pengawasan terhadap jalannya serta hasil pembangunan. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional, dijabarkan fungsi dan tujuan pendidikan sebagai berikut. Pasal 3, pendidikan nasional berfungsi untuk mengembangkan kemampuan serta meningkatkan mutu kehidupan dan martabat manusia Indonesia dalam rangka upaya mewujudkan tujuan nasional. Pasal 4, pendidikan nasional bertujuan mencerdaskan kehidupan bangsa dan mengembangkan manusia Indonesia seutuhnya, yaitu manusia yang beriman dan bertakwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan berbudi pekerti luhur, memiliki pengetahuan dan keterampilan, kesehatan jasmani dan rohani, kepribadian yang mantap dan mandiri serta rasa tanggung jawab kemasyarakatan dan kebangsaan. Dari uraian sebelumnya tadi, tampaklah bahwa pendidikan merupakan aset sosial yang strategis dan realistis dalam upaya meningkatkan sumber daya manusia dalam pembangunan. Ada pula faktor-faktor yang mempengaruhi pembangunan, yaitu 1. Sumber daya manusia dalam pembangunan, 2. Perubahan masyarakat, 3. Peranan pendidikan dalam pembangunan, 4. Peranan manusia dalam pembangunan. Faktor-faktor tersebut dijelaskan sebagai berikut. 1. Sumber daya manusia dalam pembangunan. Dalam era pembangunan, diperlukan sumber daya manusia yang berkualitas secara utuh. Manusia yang berkualitas yaitu manusia yang mampu untuk mengembangkan potensi-potensi yang dimilikinya secara optimal dan seimbang, sehingga potensi-potensi tersebut dapat diaktualisasikan dalam kehidupan berupa tingkah laku dan perbuatan. 2. Perubahan masyarakat. Pembangunan jangka panjang pertama telah membawa banyak perubahan dalam kehidupan masyarakat, seperti peningkatan taraf hidup masyarakat, peningkatan kecerdasan sebagai hasil dari peningkatan pemerataan pendidikan jalur sekolah dan jalur pendidikan luar sekolah, kerukunan hidup beragama, perubahan tingkat kelahiran, peningkatan sumber daya alam.
Ada pula faktor lain yang mempengaruhi perubahan masyarakat, antara lain 1. Faktor perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. 2. Faktor kependudukan. Dan 3. Faktor ekologi atau lingkungan hidup. 3. Peranan pendidikan dalam pembangunan. Di muka telah diuraikan bahwa pendidikan mempunyai peranan dalam meningkatkan kualitas manusia sebagai sumber daya pembangunan dan menjadi titik sentral pembangunan dan sebagainya. John Weiss dalam bukunya Education in the Modern World tahun 1965 mengemukakan peranan pendidikan sebagai berikut. 1. Melalui lembaga mengemukakan peranan pendidikan tinggi dan lembaga riset memberikan gagasan-gagasan dan teknik baru. 2. Melalui sekolah dan latihan-latihan mempersiapkan tenaga kerja terampil berpengetahuan. Dan 3. Penanaman sikap. Menurut Muegiono dalam buku Dasar-Dasar Kependidikan tahun 1986 mengemukakan bahwa aktivitas belajar dalam rangka menghadapi perubahan-perubahan yang cepat di dalam masyarakat menghendaki 1. Kemampuan untuk mendapatkan informasi. 2. Keterampilan kognitif yang tinggi. 3. Kemampuan menggunakan strategi dalam memecahkan masalah. 4. Kemampuan menentukan tujuan yang ingin dicapai. 5. Mengevaluasi hasil belajar sendiri. 6. Adanya motivasi untuk belajar. Dan 7. Adanya pemahaman diri sendiri. Prinsip nasionalisme sebagai tujuan pendidikan nasional yaitu 1. Unity atau kesatuan persatuan. 2. Liberty atau kebebasan. 3. Equality atau persamaan. 4. Berkaitan dengan prinsip kedua dan ketiga ada prinsip kepribadian atau individualitas. 5. Performance atau hasil kerja. 4. Peranan manusia dalam pembangunan. Manusia sebagai subjek pembangunan berperan aktif dalam pembangunan, yaitu peran sebagai perencana, pelaksana, dan sekaligus sebagai pengawasan. Oke, demikian pembahasan dari saya. Kiranya bermanfaat untuk kita semua. Bagi teman-teman yang ingin berkomentar, silakan berkomentar di kolom komentar. Dan jangan lupa like, subscribe, dan satu lagi jangan lupa aktifkan loncengnya biar tidak ketinggalan video-video terbarunya. Terima kasih.